Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan nikmat karunia hidayah serta taufik dari Allah kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus menjaga iman Islam kita. Dengan karunia, hidayah dan taufiknya Allah memudahkan kita melaksanakan semua kewajiban, menjauhi semua larangan. Dan mudah-mudahan Allah selalu menetapkan iman Islam kita, menjaganya sampai akhir hayat hidup kita insyaallah. Dijauhkan dari segala yang buruk, dijauhkan dari segala yang merusak, dijauhkan dari segala yang hari ini meresahkan masyarakat, meresahkan kehidupan kita, baik yang merusak akidah, merusak keyakinan, merusak ekonomi, merusak keluarga, merusak anak-anak kita. Semoga Allah jauhkan kita semua dari hal itu. Kita lanjutkan pembahasan kita Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita membahas pagi hari ini bab majaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang berbekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau bicara masalah bekam Ustaz Suwardi lebih paham. Ya, nanti saya sampaikan teorinya kalau ada yang mau mendalami sama beliau karena sudah praktisi ya. Al-hijamah, berbekam, adalah salah satu metode pengobatan yang sama-sama sudah kita ketahui, yaitu dengan mengeluarkan darah yang diyakini sebagai darah yang kotor. Yang diharapkan dari proses pengobatan itu seseorang akan mendapatkan kesembuhan atau mendapatkan kesehatan. Tentu kalau ini disebut sebagai bab berbekamnya Rasulullah SAW, ini menandakan ini merupakan metode pengobatan yang sudah sangat lama ya. Atau juga masuk dalam kategori at-tibbun nabawi, yaitu at-tibbun itu artinya kedokteran Nabi. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang syumul, yang lengkap, yang menyeluruh, agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam hal apapun Islam itu punya perhatian ya, termasuk diantaranya tentang masalah kesehatan. Karenanya di sini salah satu bab yang dibuat oleh Imam At-Tirmidzi adalah bab tentang berbekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syifa'u fi thalathatin." Ada obat dalam 3 hal. Ini kalimatnya sharih, jelas. Asy-syifa'u fi thalathatin. Syifa itu lebih spesifik, artinya kesembuhan. Ada dalam 3 hal. Syarbati asalin, yang pertama minum madu. Wa syartati mihjamin, yaitu berbekam. Dan yang ketiga wakayyati narin, pengobatan dengan metode dipanaskan, besi dipanaskan, kai. Tapi Rasul mengatakan wa anha ummati anil kai, tapi aku melarang umatku dari yang ketiga. Ya, nah ini metode yang memang cukup
ya, menyakitkan karena besi dipanaskan. Ya, itu kalimat yang sharih. Tentu sebagai hamba yang beriman kepada Allah, sebagai umat yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi satu modal besar kita, keyakinan bahwa Rasul menyampaikan ada kesembuhan di dalam hal-hal yang tadi disampaikan, yaitu syarbati asalin, minum madu, dan juga melakukan bekam, ya. Nah, ini merupakan salah satu metode pengobatan yang sangat bermanfaat dan memberikan pengaruh yang sangat baik bagi tubuh manusia, menyembuhkan banyak penyakit, ya, terutama di zaman sekarang. Tentu hal ini bukan berarti kita mengesampingkan kedokteran modern, karena Islam itu tidak anti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Islam mendukung segala upaya agar manusia ini mencapai kehidupan yang baik, terutama dalam urusan kesehatan. Meskipun memang ada batasan-batasan yang memang harus diperhatikan, ya. Karena di antara metode pengobatan-pengobatan ini tentu ada yang sesuai dengan syariah, ada yang bertentangan dengan syariah. Yang bertentangan dengan syariat tentunya adalah yang menimbulkan bahaya yang lebih besar atau yang cenderung merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena operasi ganti kelamin itu adanya juga di ilmu kedokteran. Dan itu jelas tidak boleh karena merubah ciptaan Allah. Operasi kecantikan, hidungnya yang tidak mancung ditambahin biar mancung, Pak, ya. Dagunya yang tidak lancip ini ditambahin biar lancip, rahangnya ini yang kotak dipotong biar kelihatan tirus, macem-macem. Semua ilmu kedokteran, kulitnya ganti dengan plastik, macam-macam. Itu semua adalah kedokteran yang tentu berpotensi merubah ciptaan Allah dan jelas hukumnya tidak diperbolehkan, haram, ya. Begitu pula sebenarnya operasi-operasi bedah itu hukum asalnya tidak boleh. Kenapa? Merusak tubuh manusia, ya. Operasi jantung atau operasi sesar ini kan membelah, merusak bagian tubuh. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar, ya. Karenanya misalkan dalam operasi kelahiran, operasi sesar itu tidak boleh dilakukan kecuali kondisi yang sangat darurat. Artinya si bayi tidak bisa diselamatkan kecuali dengan cara itu, atau ibu yang mengandung ini tidak bisa diselamatkan nyawanya misalkan menurut ilmu kedokteran tentunya kecuali dengan cara dibedah, maka boleh. Maka tidak boleh seseorang dalam kondisi normal dia bisa melahirkan normal, tiba-tiba dia minta, oh besok tanggal 1 Muharram nih, tahun baru, tanggal bagus, saya mau lahirnya anak saya tanggal itu deh nih, hari ini 1 Muharram, ya. Terus dia minta jadwal ke dokter, hari ini saya minta disesar Pak Dokter. Ini tidak boleh. Kenapa? Kondisinya bukan darurat, ya. Jadi begitu, ya, Bapak Ibu sekalian, itu dalam dunia kedokteran banyak menggunakan fikih darurat kalau dalam metode-metode bedah, ya. Nah, beda dengan berbekam ini memang metode pengobatan, meskipun ada bagian tubuh yang dilukai tapi lukanya sangat kecil, tidak menimbulkan efek bahaya, sehingga dia tidak masuk dalam kategori fikih kedokteran darurat. Dia boleh dilakukan secara rutin dan nanti kita akan melihat kapan saja Rasulullah SAW itu melakukan metode pengobatan dengan cara berbekam. Nah, maka dengan melakukan berbekam, karena Rasul pernah melakukannya, kalau kita melakukannya, pertama untuk mencari kesembuhan, ya, kedua untuk meminta kesembuhan, ya, ikhtiar kita minta kesembuhan kepada Allah dengan cara berbekam. Kemudian yang ketiga kita sertakan sebagai sarana kita untuk ittiba atau iqtida, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ ada pahala yang berlipat, ya. Nah, tentu jamaah rahimakumullah, hal ini harus dilakukan oleh praktisi-praktisi yang memang sudah memiliki kompetensi yang baik dan sudah diakui tersertifikasi.
Ya, Ustaz Suwardi diantaranya. Kalau saya ini yang cuman pernah dengerin, tidak boleh saya praktek. Kenapa? Boleh jadi ya saya bukan menyembuhkan orang, tapi membahayakan orang. Nah, ini tentu ada proses-proses yang harus dijalani supaya seseorang itu benar-benar bisa menjadi seorang praktisi yang ahli di bidangnya. Nah, hal ini termasuk di antara perintah yang dianjurkan kepada kita semuanya. Apabila seseorang itu sakit, maka hendaknya dia berobat. Berdasarkan riwayat dari Usamah bin Syuraik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawau ibadallah." Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, fa innallaha subhanahu lam yadha' da'an illa wada'a ma'ahu syifaan illal haram. Karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit, melainkan Allah juga letakkan bersamanya obatnya. Artinya setiap penyakit ada obatnya, illal haram, kecuali penyakit pikun, Pak. Kalau pikun tidak ada obatnya. Ya. Sama dalam riwayat yang lain satu lagi, mati itu nggak ada obatnya. Jadi tidak ada orang yang bisa mencegah terjadinya proses penuaan dan juga proses kematian. Semua itu pasti terjadi. Meskipun demikian, kalau kita ditanya apa hukum berobat dalam Islam, apakah hukumnya wajib ataukah sunnah ataukah mubah, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Orang kalau sakit dia harus berikhtiar untuk mencari kesembuhan, entah itu dengan datang kepada dokter atau dengan meminum obat. Ya. Yang penting dengan cara-cara pengobatan yang syar'i. Jangan main asal tradisional dan asal alternatif. Kadang-kadang ada alternatif yang enggak alternatif sebenarnya, bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Ya. Atau ada kalanya ulama mengatakan hukumnya sunnah saja, sekedar untuk memenuhi keharusan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berobat, maka berobat. Tapi juga ada yang mengatakan hukumnya mubah. Kenapa demikian? Karena Rasul ini pernah didatangi seorang perempuan ya, yang mengaku punya penyakit sejenis epilepsi, sehingga dia datang kepada Rasul meminta didoakan supaya sembuh dari sakitnya. Dan salah satu metode berobat itu adalah berdoa, Pak. Jadi berdoa itu salah satu metode berobat. Rasul memberikan penawaran, kalau kamu mau saya akan doakan engkau, maka engkau insya Allah akan sembuh dari sakitmu. Tapi kalau kamu mau, tetaplah bersabar dengan sakitmu dan kelak engkau akan mendapatkan surga. Jadi Rasul kasih pilihan, didoakan biar sembuh atau tetap dalam kondisi menahan sakit itu, dengan konsekuensi kalau kamu sabar kamu dapat surga. Maka perempuan itu mengatakan, ya Rasul, kalau dengan bersabar menahan penyakit ini aku mendapatkan surga, maka aku lebih memilih bersabar. Artinya apa? Berarti dia nggak jadi didoakan Nabi untuk sembuh, dia milih tetap bertahan dengan penyakitnya ya. Tapi dia mengatakan, ya Rasul, tapi tolong doakan saya agar kalau penyakit saya kambuh, aurat saya tidak terlihat. Maka Rasul doakan sesuai permintaannya. Setelah itu setiap kali kambuh, auratnya tidak lagi terlihat dan dia tetap dalam kondisi berpenyakit sampai meninggal dunia. Nah ini, dan Rasul menyebutnya kepada Abdullah bin Abbas, inilah seorang perempuan ahli surga. Tuh. Jadi dengan hadis ini para ulama mengatakan kalau demikian berarti hukum berobat itu hanyalah mubah saja. Tapi meskipun demikian jamaah rahimakumullah, tentu ada penyakit-penyakit yang memang bisa diusahakan untuk sembuh. Kalau kita bisa mengusahakannya untuk sembuh, kenapa tidak? Ya, sehingga kalau kita masih bisa berikhtiar untuk sembuh, berikhtiarlah maksimal. Selagi kita mampu, diberikan kemampuan untuk bisa berikhtiar. Tapi kalau segala macam cara sudah kita lakukan ternyata hasilnya belum terlihat,
ya tentu bersabar bersama dengan penyakit sampai ajal menjemput adalah menjadi pilihan yang terbaik agar kita juga tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan semangat dan optimis mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi seorang mukmin, sakit itu bukan sekedar sakit, tapi ada karunia yang Allah berikan di balik sakit itu, yaitu Allah gugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita semuanya. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam bab ini ada beberapa hadis. Yang pertama, hadis dari Humaid. Dia berkata, Su'ila Anas ibni Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik ditanya an kasbil hajjam, tentang profesi atau tentang upah yang didapatkan oleh orang yang berprofesi sebagai tukang bekam. Faqala, maka dia berkata, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau dibekam oleh seorang yang bernama Abu Taibah. Fa'amara lahu bi sa'aini min ta'amin, lalu Rasul memerintahkan Anas untuk memberikan kepada Abu Taibah upah dari pekerjaannya tadi, yaitu 2 sa' makanan. 2 sa' makanan. Sa' di sini ukurannya sama dengan 4 mud, Pak. 1 mudnya itu kira-kira sepenuh 2 telapak tangan. Jadi kalau kurma berarti 4 kali, 4 kali seperti ini, itu namanya 1 sa'. Berarti kalau 2 sa' 2 kalinya, berarti 8 kali begini. Upahnya segitu. Nggak tahu tuh kalau dikiloin berapa, banyak ya. Wa kallama ahlahu fawadau anhu min kharajihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada tuannya Abu Taibah, lalu mereka, yaitu tuannya ini, majikannya, meringankan bagi Abu Taibah ini dari kharaj, yaitu biaya yang harus dia bayarkan kepada tuannya. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamatu. Sungguh yang paling utama dari apa yang kalian gunakan untuk berobat adalah al-hijamah, berbekam. Atau dalam sabdanya yang lain, riwayat yang lain, ini perawinya ragu-ragu, inna min amthali dawaikum al-hijamah. Sungguh di antara obat yang paling baik di antara obat kalian adalah berbekam. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, ada beberapa faedah yang kita ambil. Yang pertama, Rasulullah berbekam, berarti berbekam itu boleh karena Rasul melakukannya. Dan Rasul dibekam oleh seorang budak laki-laki yang namanya Abu Taibah. Dia adalah seorang budak milik seseorang, dan yang dia ini punya kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada majikannya. Ya, jadi ini budak, kalau dulu namanya jadi budak ini budak yang diberikan izin oleh tuannya untuk bekerja. Budak itu kan aslinya dia tidak boleh bekerja mencari penghasilan. Dia hanya boleh bekerja melayani tuannya dan keluarganya. Nah, di sini ada budak-budak yang diberikan kesempatan oleh majikannya untuk bekerja mencari penghasilan, tapi dengan perjanjian sebagian penghasilannya harus diserahkan kepada tuannya. Biasanya untuk biaya memerdekakan dirinya, jadi nyicil. Seperti itu. Nah, di sini Abu Taibah setelah berbekam diberikan upah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 sa' makanan, bisa jadi berupa kurma. Nah, ini menunjukkan diperbolehkan bagi orang yang berprofesi melakukan terapi bekam, maka dia diperbolehkan mengambil upah. Atau kita, orang yang menggunakan jasa orang yang terapis bekam ini, kita dianjurkan memberikan imbalan dari apa yang telah dia lakukan. Ya. Nah, di sini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu Abu Taibah karena dia punya kewajiban untuk membayar dengan sebagian upahnya kepada majikannya. Maka Rasul ini melobi, berbicara kepada majikannya
supaya bayarannya ini diringankan. Kalau tadinya pembagiannya 50-50, maka Rasul minta supaya diperkecil, yang diserahkan kepada majikannya mungkin 30% saja. Seperti itu kira-kira, supaya lebih banyak yang digunakan oleh Abu Thaibah sendiri. Nah, di sini ada semacam pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara metode berobat yang paling afdol, paling utama, dan yang paling amsal, paling baik adalah dengan cara berbekam. Nah, di sini disebutkan qala ahlul ma'rifati bittib, berkata orang yang memiliki pengetahuan tentang kedokteran, wal khitabi fi dzalika li ahli al-Hijaz wa man kana fi ma'nahum min ahli al-biladi al-harrah wa amma ahlul biladil baridah fal fasdu lahum aula. Ya, disebutkan dalam syarahnya, ahlul ma'rifah, orang yang punya pengetahuan tentang kedokteran, mengatakan bahwa berbekam itu cocok bagi orang yang tinggal di wilayah-wilayah yang cuaca dan udaranya panas. Adapun di cuaca yang dingin, maka metode fasdu itu lebih utama. Tapi ini tentu yang lebih paham orang yang mendalaminya, ya. Fasdu, kalau fasdu nih sini saja, darahnya biasanya lebih banyak keluarnya, ya. Nah, itu sama-sama metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah. Baik, tanbih, peringatan di sini disampaikan, al-hijamatu hirfatun wa hiya naw'un min anwa'i tadawi fa'ala fa'iliya an yakhtara li ijra'iya tabiban aliman bi ahkamiha. Diperingatkan di sini oleh pensyarah hadis ini, karena hijamah itu merupakan sebuah profesi dan salah satu metode pengobatan, maka hendaknya orang yang hendak melakukan terapi atau kita yang hendak berbekam, hendaknya dalam memilih, ya, orang yang melakukannya, kita pilih benar-benar orang yang punya pengalaman, pengetahuan dan keahlian di bidangnya, sehingga mengetahui kapan waktu-waktu yang tepat, kemudian tempat-tempat, titik-titik yang tepat, ya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang sempurna. Jangan asal-asalan. Baik jamaah rahimakumullah, hadis berikutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa'ataitul hajjama ajrah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbekam dan beliau memerintahkan kepadaku untuk memberikan upah kepada yang membekam, maka aku berikan kepada orang yang melakukan bekam tersebut, yaitu upah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini lagi-lagi memberikan penguatan tentang diperbolehkannya memberikan upah kepada terapis bekam, dan hukumnya adalah boleh dan itu halal. Al-hijamatu la tuftirul hajjam walal marid. Berbekam tidak membatalkan puasanya orang yang melakukan terapi bekam ataupun pasien bekamnya. Jadi puasa pun tidak masalah, ya. Kenapa demikian? Ya, karena yaitu tidak ada proses memakan, meminum atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, gitu kan? Kecuali, adapun memang sebagian yang melarang. Kenapa? Itu memungkinkan kalau si terapis itu mengambil darahnya dengan cara diambil dengan mulut, barangkali khawatir tertelan. Jadi kalau tertelan jelas batal karena ada sesuatu yang masuk, ya. Tapi kan nggak ada, metode sekarang kan nggak begitu, semuanya pakai alat. Adapun bagi orang pasien, bagi pasiennya, kenapa ada yang melarang? Karena dikhawatirkan selesai berbekam itu dia akan menjadi lemah fisiknya, sehingga dikhawatirkan dia nggak kuat melanjutkan puasanya. Di situ lebih sebenarnya. Tetapi secara umum bekam itu tidak membatalkan puasa. Karenanya ini tentu kembali kepada kondisi fisik masing-masing orangnya. Hadis berikutnya jamaah rahimakumullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil akhda'aini wa bainal katifaini." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam pada kedua urat lehernya
dan di antara dua tulang belikat di bagian sini ya, tengkuk Ustaz, bagian tengkuk sini. Wa atal hajjama ajrau, dan beliau memberikan upah kepada tukang bekamnya, walau kana haraman lam yu'tihi, kalau seandainya upah itu haram tentu Rasul tidak akan memberikan upah kepadanya. Ini lagi-lagi menguatkan tentang diperbolehkannya mengambil upah dari jasa berbekam. Dan juga salah satu di antara titik-titik bekam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu 2 urat leher. Nah ini mungkin pastinya di mana, beliau yang lebih paham. Akhda'aini, urat leher kan di sini, berarti ya 2 urat leher ya, dan juga di antara 2 tulang belikat. Nah di sini jamaah rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fahajamahu wa sa'alahu kam kharajuka faqala thalathatu asu' fawadha'a anhu sa'an wa a'tahu ajrahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil tukang bekam dan kemudian ia dibekam oleh tukang bekam tersebut, dan Rasul lalu bertanya kepadanya, berapakah kewajiban yang harus kamu bayarkan kepada tuanmu? Ya, maka dia menjawab 3 sa'. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan keringanan kepadanya agar hanya membayar meringankan 1 sa', sehingga dia cukup membayarkan 2 sa' saja. Lalu Rasul memberikan upahnya yang memang harus dia terima. Nah ini ya sama ya, lagi-lagi Rasulullah SAW menunjukkan kebaikannya kepada orang yang telah berbuat baik kepada beliau. Ya, Rasul itu orang yang paling baik, Pak. Di sini kita melihat pertama Rasul menggunakan jasanya, yang kedua Rasul memberikan upahnya, yang ketiga Rasul membantunya. Yang tadinya dia harus bayar kepada tuannya itu 3 sa', maka Rasul melobi kepada tuannya agar dikurangi 1 sa', sehingga yang tadinya dia harus bayar 3 cukup dia bayar 2 saja. Nah ini diantara bentuk kebaikan Rasulullah SAW kepada sahabatnya, kepada umatnya. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'aini wal kahil. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam di 2 urat leher dan di al-kahil, tadi bagian tengkuk tadi di antara 2 belikat. Wa kana yahtajimu, dan beliau berbekam li sab'a asyrah, tanggal 17, wa tis'a asyrah, tanggal 19, wa ihda wa ishrin, dan 21, yaitu dari bulan-bulan hijriyah ya, 17, 19 dan 21 ya. Ini yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, menyebutkan tanggalnya di situ. Nah di sini jamaah rahimakumullah disebutkan titik-titik bekam. Nah berdasarkan informasi dari Abdur Razzaq, dia meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW itu sempat memakan hidangan, yaitu kambing yang diberikan oleh seorang Yahudi, perempuan Yahudi Khaybar ya, Yahudi Khaybar itu cari-cari informasi makanan kesukaan Nabi itu apa? Kambing. Terus bagian yang paling disukai sebelah mana? Diceritakan. Nah, rupanya Yahudi perempuan ini masak kambing tapi dikasih racun, racun paling mematikan, khususnya di bagian yang paling disukai Nabi. Sempat ada sahabat Nabi yang makan ya dan mati. Dan sahabat lain sempat mau makan tapi dilarang Rasul. Rasul pun sempat makan. Ya, tapi kemudian dikeluarkan, tapi efeknya masih ada. Maka diceritakan setelah itu Rasulullah SAW ini berbekam sebanyak 3, entah 3 ini 3 titik atau 3 kali, yaitu di bagian tadi itu tengkuknya ya. Li'anna sum, kenapa demikian? Karena racun itu beredar di dalam tubuh kan melalui darah hingga dia akan sampai ke jantung. Maka dengan metode berbekam ini diharapkan dapat mengeluarkan pengaruh dari racun tersebut di dalam darah, tetapi tentu tidak bisa sempurna
maka masih ada sisa-sisa racun itu di dalam tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya setelah itu Rasul sering demam, ya, mulai sakit-sakitan sampai di penghujung usianya, yaitu yang dirasakan demam, dan beliau sempat mengatakan kepada Aisyah, ini adalah diantaranya pengaruh racun yang pernah aku makan akibat dari makanan yang diberikan oleh perempuan Yahudi di saat itu. Ya. Kenapa demikian? Kenapa Allah sisakan, katakan begitu ya? Kenapa Allah membiarkan nabinya terkena pengaruh racun itu? Nah, di sini yang menarik para ulama, lakin lam yakhruj kulluh. Pengaruh racun itu tidak keluar seluruhnya. Kenapa? Lituhsal asyhadatu lahu ziyadatan lahu fi maratibil fadli. Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan bagian kesyahidan. Karena beliau berarti di antara faktor meninggalnya adalah karena faktor terkena racun. Jadi beliau mendapat bagian mati syahid, sehingga itu menambah keutamaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menarik. Jadi ini cara pandang, Pak. Cara pandang ketika Rasul sudah berusaha, berikhtiar untuk berobat, mengeluarkan racun dari tubuhnya, ternyata memang tidak bisa bersih 100%, ya, maka cara pandangnya adalah sisa-sisa itu barangkali Allah tetapkan supaya menjadi bagian kesyahidan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau disebut seorang mukmin itu seluruh urusannya dianggap baik. Kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik. Kalau dia dapat kesulitan, musibah, rasa sakit, dia bersabar, maka itu baik baginya, dan itu tidak mungkin didapati kecuali dalam pribadi seorang mukmin, ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian juga di sini disebutkan tadi tanggal-tanggal disebutkan, ini adalah 3 tanggal dari bulan Hijriah, artinya bulan apapun di tanggal tersebut itu dianjurkan. Meskipun nanti para ulama dan para yang berpengalaman di bidangnya tentu mereka lebih paham, ya, bagaimana anjuran-anjurannya. Bahkan beberapa riwayat juga disebutkan menyebutkan hari-hari tertentu. Ya, misalkan di antaranya ada riwayat yang menyebutkan al-hijamatu ala riqi amsal wa fihi syifa wa barakah. Ya, berbekam itu merupakan salah satu metode pengobatan yang paling baik dan terdapat kesembuhan dan keberkahan padanya. Wa tazidu fil aqli, dapat menambah kecerdasan. Wa fil hifdzi, menambah kemampuan menghafal. Fahtajimu, maka berbekamlah kalian karena mengharapkan keberkahan dari Allah, yaitu yaumal khamis, pada hari Kamis. Wajtanibu, dan jauhilah berbekam yaumal arbi'a, hari Rabu. Wal jum'ah, hari Jumat. Wasabti, hari Sabtu. Wa yaumal ahadi, hari Ahad. Ya. Wahtajimu, dan berbekamlah kalian yaumal itsnain wa tsulatsa, hari Senin dan hari Selasa, karena ini adalah hari di mana Allah mengampuni menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya. Dan hindarilah hari Rabu, karena hari Rabu Allah menimpakan bencana dan lain sebagainya. Tapi ini sebagian riwayat, ya. Lebih kuat jumhur mengatakan hijamah itu yang paling baik hari Senin dan hari Kamis, itu yang paling baik menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan berhijamah, berbekam pada hari Sabtu dan hari Rabu dan Jum'ah, ini mazmumah, tidak baik bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun berbekam pada hari Ahad dan hari Selasa, ini diperselisihkan para ulama. Ya, ini lagi-lagi kembali kepada yang memiliki keahlian di bidangnya, ya. Keahlian di bidangnya, yang punya keahlian di bidangnya tentu lebih bisa kita percaya dibandingkan yang tidak punya keahlian di bidangnya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hadis terakhir dalam bab ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bimalalin ala dhahril qadam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau dalam kondisi sedang ihram. Mungkin ihram haji atau ihram umrah, yaitu beliau berada di wilayah Malal, salah satu bagian daerah antara Mekah dan Madinah, tapi masih dekat ke Madinah. Beliau berbekam di mana? Ala dhahril qadam, di atas ini telapak kaki, bukan telapak kaki bawah, tapi telapak kaki atas ini.
dhahril qadam. Ya. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan min waja'in kana bihi, karena beliau memiliki rasa sakit, mengeluhkan sakit di bagian tersebut, maka Rasul meminta dibekam di daerah yang beliau mengeluhkan sakitnya di situ. Dari riwayat Ibnu Buhainah juga disebutkan radhiyallahu anhu, dia mengatakan ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun bilahyi jamalin fi wasati ra'sihi. Rasulullah berbekam dan beliau dalam kondisi sedang ihram di wilayah Lahyi Jamal. Beliau berbekam di tengah-tengah kepalanya. Ini hadis riwayat Bukhari, di tengah kepala. Baik jamaah rahimakumullah, itu hadis-hadis tentang berbekam. Tentu belum seluruhnya yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, ini belum seluruhnya, dan saya juga bukan termasuk orang yang mendalami bidang ini, tapi beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Imam Tirmidzi sudah kita sampaikan berdasarkan syarah para ulama. Dan kalau berbicara tentang manfaat bekam, saya pribadi termasuk orang yang sangat merasakan manfaatnya, Berbekam itu sangat nyaman di badan, dan terutama saya yang dulu punya keluhan sakit kepala yang cukup sering di zaman masih sekolah, itu sering pusingnya mikirin pelajaran, Pak. Tiap kali selesai ujian pusing ya. Nah, teman saya ini karena punya keahlian bekam, saya sempat bekam dulu sama teman saya ya, dan alhamdulillah setelah itu diberikan oleh Allah kesembuhan dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun itu nggak pernah lagi ngerasain pusing yang seperti yang pernah saya rasakan sebelumnya ya. Nah, ini saya merasakan berarti berbekam bagi saya memiliki manfaat yang sangat baik. Tentu lagi-lagi ini kembali pertama pada kondisi tubuh masing-masing orang. Ada yang cocok, mungkin ada yang tidak cocok, sesuai dengan kondisi tubuhnya masing-masing. Karenanya sebelum seseorang melakukan terapi bekam ini, ya pastikan harus konsultasi dulu ya. Makanya kenapa tadi disampaikan hendaknya melakukan bekam ini kepada yang memang punya keahlian di bidangnya, supaya kita tidak salah dan juga bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik dan lebih sempurna. Nah, di lingkungan kita ada Ustadz Suwardi yang ahli, dan saya pernah dibekam oleh beliau, dan memang ya sangat luar biasa gitu ya, kita mendapatkan manfaat yang sangat baik.